Ntar. So ya buat bangsat. Oke, serius. Ya, 3, 2, gue tampol. 3, 2, 1, action. Jal. Gue benci banget muka lu kalau kayak gitu. Enggak, kita suasananya dibikin biasa aja, bisa gak sih? Ya udah biasa aja. Gue pengen dramatisir gitu konsepnya. Bahasa lebay. Oh iya bener. Kita mau bahas apa nih, Dok? Gak gini. Gue tiba-tiba kepikiran gitu kan. By the way, hi. Sawadika. Welcome to Kado Talk. Welcome to Kado Talk. Ntar dulu, kalau sawadikap itu yang cowok ya? Lo sawadika. Oh, gue sawadika. Ulang ya. So apa? Oke, hai semuanya. Sawadika. Najis. Biar gue gak salah mulu, Cong. Ketahuan gue transgendernya. Lanjut. Nah kan, lo bahas transgender gak tuh? Ember. Jadi, gak tahu kenapa tiba-tiba ya, teman-teman Kado Talk kepikiran gitu loh tiba-tiba. Kan kita lagi sibuk banget nih, nyari-nyari konten gitu ya. Apa pembahasannya ya gitu kan. Tiba-tiba gue kepikiran nih. Bisa mikir ya, Dok ya? Bisa sih. Oke, cus. Apa yang lo pikirin, Dok? Coba lo cerita sama gue. Gini. Tiba-tiba kepikiran, gue pengen nanya sama lo nih ya, Jal ya. Lo ketika masa remaja, SMA, SMP gitu ya, kuliah gitu loh. Lo pernah merasa atau punya memori yang gak enakin gak sih di lingkungan tempat lo belajar gitu? Ada gak sih memori gitu? Nggak ada, Mak. Udah deh, selesai dulu deh, selesai. Enggak, maksudnya emang gue nggak ada. Emang kenapa? Ada masalah apa sih, kawan? Tiba-tiba kepikiran kayak gini, bully, ya kan, body shaming. Itu kan permasalahan yang emang sepanjang sejarah perjuangan bangsa itu pasti masih ada aja. Pasti ada. Iya dong, dari segala sektor dong, bukan cuma di sekolah doang gitu, tapi di lingkungan kerja ada, pergaulan ada, bahkan keluarga ada loh. Keluarga ada. Gue waktu itu kan pernah bikin podcast juga ya, Kado Talk yang sesi lalu. Kalau misalnya kalian lihat tuh ada narasumber kita tuh gitu kan, dia influencer juga, terus dia cerita pernah mengalami kebulian. Dalam keluarga? Dalam keluarganya sendiri. Bukan keluarga inti ya, tapi kayak saudara-saudaranya. Karena dia oversize dan dia overweight. Gitu. Makanya dia sekarang speak up nih. Gitu kan, dia speak up dan akhirnya dia kayak dari pengalaman begitu, dia grow up gitu loh. Jadi lebih strong gitu loh. Nah, kalau lo kan pernah cerita sama gue juga kan, kalau nggak salah ya. Lo pernah bilang, lo pernah body shaming. Lo korban body shaming. Ya kan? Kalau gue korban bully. Jadi lo body shaming. Gue bukan body shaming, gue hair shaming. Oh, lo hair shaming. That's the part of your body loh. The part of your body kan, gitu loh ya kan. Nah, kalau Angel body shaming, kalau gue terkena bullying. Nah, lo boleh cerita nggak kira-kira nih ya, yang bikin lo waktu itu gara-gara rambut lo, ya kan? Terus hingga pacarnya kayak ngelekat banget gitu di lo. Kalau dulu gue sering dicengin, seperti teman-teman yang bisa ngelihat rambut gue tuh dibilang zaman dulu ya, Wak. Gue nggak tahu deh, lu tahu apa enggak? Gue dicenginnya sarang gonggo, Wak. Tapi gue ketawa sekarang, emang. Gue ketawa sekarang itu. Gue walaupun gue nggak tahu sarang gonggo, kayaknya gonggo serem banget gitu ya. Lu tau gak sih gonggo apa? Nggak tahu, Cok. Laba-laba gitu. Lu laba-laba gitu kan, sarang itu gak beraturan. Lu rame gitu pokoknya. Pokoknya ini sarang gonggo gitu. Atau enggak orang tuh ngecengin gini, coba lu buka deh rambut isi udur, dalamnya kecoa gitu kan. Dalamnya apa? Kebun binatang kali rambut gue kan. Itu gue ngalamin dulu. Gue ngalamin. Oh, berarti gak jauh beda sama gue berarti ya. Lu apa? Sama. Kalau gue muka sih waktu itu sih. Kalau gue ya FYI guys ya, dulu tuh muka gue tuh hancur banget. Kalau misalnya kalian ingat tuh, nih gue ada bekas luka kan sini kan, sebelah sini gue nih. Nih dulu luka bakar gara-gara kena plastik ya kan, kena plastik bendera. Waktu itu kan ada zaman 17-an kan ada bendera dari plastik ya. Terus teman-teman gue di waktu kecil tuh mereka main bakar-bakar gitu, nggak sengaja kelempar ke muka gue. Jadi dulu tuh gedenya segini nih, gede banget. Itu zaman gue TK.
Tapi puji Tuhannya nggak membekas sekarang kan gitu loh. Karena mungkin waktu itu diobatin dengan baik gitu. Cuman di part itu gue sampai yang kayak malu berteman. Sampai teman gue tuh kayak ngelihat. Maksudnya lo tau gak sih kayak umpama kate nih ya. Film Hidayah gitu kan. Kena azab gitu kan. Mukanya gitu kan korengan. Terus kayak gitu. Gitu-gitu kan aktingnya kan. Geli gitu. Nah, tapi waktu itu teman-teman TK gue. Cuma karena masih kecil kali ya. Jadi mereka tuh kayak mereka tuh kayak underestimate sama gue, jadi kayak malas main gitu loh. Karena kan kalau dulu kan kata dokter kan nggak boleh ditutup kan, karena takutnya busuk gitu kan. Nah akhirnya udah kebuka gitu. Mereka sih nggak ngomong secara verbal, cuman mereka lebih ngeliatin kayak body language-nya mereka gitu loh. Kayak seakan-akan kayak kok gitu sih gitu pokoknya malah gitu. Nah itu satu gitu. Udah nih masuk transisi SMP, jerawatan dong, kan hormon ya. Di semua muka gue itu full jerawatan. Kalau nggak percaya tanya teman SMP gue kalau ketemu, sampai ke dada-dada sini. Jerawatan semuanya. Itu yang berminyak lah, itu juga gitu kan. Tuh kan gue bukan soal body shaming doang, tapi lebih kebuli ke perilaku gue. Gitu. Gue kan agak melambai ya, gitu kan gitu. Karena mungkin pola asuh dulu kan nyokap kan pengen banget punya anak perempuan gitu. Jadi mungkin kebawa gitu kan. Jadi itu gue dikata-katain tuh ya kan. Dikata-katain yang ya pokoknya itulah gitu kan. Dulu gue tuh sempet insecure, takut ke sekolah, terus sampai yang kayak nggak berani buat berteman. Waktu itu gue di kota Siantar waktu itu, gue sampai keluar main tuh nggak ada temen. Gue cuma duduk di pojokan kelas, gue diem aja gini selama lagi jam main-main gitu kan. Dulu kan sekolah gue tuh 2 kali jam main-main ya, pagi sama menjelang pulang gitu. Itu bener-bener tuh gue tuh bener-bener nggak punya temen gitu loh. Udahlah situ gue kan nggak gaul gitu ya. Udah itu gue yang kayak selalu diledekin lah gitu kan. Kok kemayu banget sih, lo gitu-gitu kan. Jadi gue tuh sakit hati banget. Terus masuk SMP juga kayak begitu sama gitu kan. Cuman karena ada abang gue backupan kan. Abang gue kan juga lumayan terkenal ya. Jadi mereka tuh kayak nggak berani secara verbal gitu loh. Di Lala gue juga mainnya kan sama cewek-cewek banyak kan gitu. Udah gitu. Tapi lo tau gak sih, pelajaran berharga banget gitu. Gue bisa bilang ya guys, kalau gue tidak di posisi itu, gue mungkin tidak akan bisa sekuat sekarang. Ya, betul. Ya dong. Gue sempat kayak waktu itu kayak nangis gitu kan. Sampai guru-guru gue, lo tahu ya guys ya, guru SD gue, SMP gue, ya gue sih berdoa semoga dia sehat-sehat ya. Dia pernah, guru bahasa Indonesia gue dulu, ya gue gak masuk hari itu ya. Itu tahu nggak, guru gue itu ngomongin gue satu pelajaran tentang kelemah lembutan gue, ya kan, tentang peragai gue, tentang pribadi gue, buat jadi bahan candaan. Buat jokesnya dia nih, atau teman lo nih ceritanya. Yes. Dan teman gue ada yang ketawa, ada yang enggak, gitu loh. Lo tahu dari mana dok? Nah, besokannya gue masuk, kebetulan kan besok kan nggak ada pelajaran bahasa Indonesia kan. Udah gue bisa masuk, teman gue ada cewek gitu. Lo tahu nggak sih gitu, apaan kemarin lo diomongin tahu gitu. Bahasa kalau sekarang gitu ya. Kemarin lo diomongin gitu. Diomongin apa gitu? Diomongin sama guru bahasa Indonesia, Bu. Gitu kan. Kok bukannya apa? Gue banget tuh. Nggak bahasa Indonesia belajar. Masa gue diomongin? Iya, lo 1 jam pelajar lo diomongin. Jadi bahan obrolan. Di bahan obrolan, lo jadi headlight lah kalau bahasa sekarang gitu kan. Yang lo dibilang lemah lembut lah, gemulai lah, bla bla gitulah gitu kan. Itu gue langsung down. Down sedown-downnya. Jatuh banget gue. Udah gue jadi yang tiba-tiba insecure lagi kayak zaman gue SD. Gitu kan, kayak balik lagi gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa mungkin di saat itu ya gue banyak baca buku yang tentang penguatan diri gitu kan. Gue juga banyak kayak denger-denger, dulu kan era TV ya gitu kan. Banyak denger tentang penguatan gitu. Kayak ada khotbah pendeta gitu kan. Menjadi pribadi yang kuat gitu. Apa segala gitu. Itu butuh proses gitu. Hingga pada akhirnya itu bisa gue laluin masuk SMA. Thanks God-nya tuh anak-anak SMA, teman-teman gue tuh mereka tuh bener-bener luar biasa hebat banget buat gue. Dan di zaman SMA lah guys, guru-guru gue gitu kan, gue sendiri bisa mengeksplor bakat-bakat gue gitu. Gue jadi paskibraka, gue jadi anak band gitu kan. Gue juga bermula dari situ MC gitu kan. Gue dikirim buat lomba-lomba hingga pada akhirnya tanpa gue sadarin gitu kan, itu bisa membuat gue bisa mengeluarkan sisi kreativitas gue dan juga menutup, mengcover untuk mereka tidak melihat gue sebagai pribadi yang lemah gemulai gitu pas segala gitu loh. Nah, thanks God-nya di zaman SMA itu. Nah, di zaman SMA itulah trigger gue tuh buat gue bilang,
I'm stronger than yesterday kalau kata British. Ya dong. Stronger than yesterday. Oke, lanjut. Gitu kan. Udah. Terus ada teman-teman gue juga, mereka tuh emang ngelihat gue sebagai seorang Kado yang emang musisi berprestasi gitu kan. Guru-guru juga ada yang, ya ada sih beberapa, cuma mereka nggak secara verbal. Tapi banyak kan guru-guru gue itu zaman gue SMA tuh, mereka tuh bener-bener ngelihat gue dari sisi Kado itu kreatif gitu. Kado itu punya talent luar biasa. Dikirim ke lomba A, lomba B, bukan soal menang kalah, tapi setidaknya ketika gue di lomba ke sana jadi perbincangan gitu kan, positif prestasi lah ya. Gitu loh. Nah udah, jadi disitulah, nah era kuliah lah baru tuh gue memperlihatkan sisi kemampuan gue, ya kreativitas gue gitu. Jadi bisa dibilang kalau dulu mungkin zaman gue TK, SD, SMP itu bukan ada kata-kata bully ya, belum ya. Dikata-katain lah gitu loh, ya kan, sampai guru gue bilang kamu nggak usah olahraga mendingan gitu loh, udah kamu antar absen aja, kayak gitu, ya kan, udah kamu duduk aja jagain tas-tas, jagain barang-barang teman-teman, sakit gak sih digituin, ya even though gue nggak suka olahraga, minimal ya lo samain gue lah sama yang lain, ya dong, gitu. Ya warming up-nya doang kayak apa kayak gitu kan, tapi akhirnya dari pelajaran itu, dari kisah itu tuh gue sempet yang nggak mau sekolah, gue sampai yang nangis sendirian gitu kan, gue sampai yang kayak ketakutan buat masuk gerbang sekolah gitu guys ya, sampai setengah hari itu gue dilema dengan pikiran gue, aduh gue takut kalau kesini ntar gue dikatain, gitu, itu sakit banget, bener sakit banget gitu kan, makanya ya akhirnya ya syukurnya kita kan punya Tuhan ya gitu kan, gue di Katolik kebetulan waktu itu sekolahnya, kan suka ada kayak misa kudus gitu kan. Well, sometimes gue nangis di situ, gue cerita gitu kan. And you know what, gitu. Makanya kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya. Tiba-tiba, well kita nggak dibikin sempurna mungkin, tapi tanpa disadarin, sisi lain dari diri gue, talent yang luar biasa yang Tuhan kasih tuh, secara natural tuh gue nunjukkan gitu kepada orang-orang hingga akhirnya membungkam mulut mereka, membungkam pola pikir mereka, hingga pada akhirnya mereka melihat bahwa Kado Cho adalah seorang kreatif. Kado Cho adalah seorang yang smart gitu loh. Yang bisa bergaul sama siapa aja, fleksibel orangnya gitu. Tanpa melihat sisi kekurangan gue gitu. Dan until now pun, di lingkungan entertainment pun gitu kan. Karena kita nggak usah tutup mata ya. Banyak juga kok orang-orang yang lama gemulai pas segala gitu. Itu gue malah jadi kayak melihat gue ketika dulu. Dan gue bisa memaklumi dan gue bisa menerima mereka gitu. Dan gue nggak mau tutup mata bahwa mereka adalah the part of our work gitu loh, ya kan, dunia gue gitu, dan ya bisa dibilang kan orang-orang yang seperti itu kan adalah orang-orang yang tingkat kreativitasnya di atas rata-rata kalau gue bilang, ya nggak sih? Setuju. Itu yang gue alamin gitu, makanya jadi konten kali ini nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ngebahas itu, ya kan, karena apa ya gue pikir gue sudah di tahap gue sudah menerima diri gue, gue sudah bisa menjadi apa yang gue mau walaupun masih terus berusaha gitu kan, belum jadi yang terbaik tapi berusaha terus mau jadi yang baik, dan juga prinsip gue cuma satu sih. Apa tuh? Jadi berkat buat orang lain. Cucu meong-meong. Kayak kata-katanya sayap saya patah. Saya pernah punya sayap yang pernah patah tapi tetap tinggi. Keren gak? Bukan promosi film ya, bukan. Nah, itu gue. Kalau lo sendiri gimana kira-kira? Lo pernah gak sih Garate kan rambut sarung ganggu gogo ya? Memang sih, FYI gue juga pernah punya rambut kayak begitu. Gue aslinya rambutnya keriting. Mereka ada dicatok. Dulu tuh gue sampai yang kayak, gue sempet korengan tahu. Jel, di kepala gue. Gue dulu juga. Korengan. Bukan korengan sih, gue lebih ke biang keringet kalau gue dulu. Gue korengan gitu kan, terus gue dibotakin sampai gue dijulukan botak gitu. Itu kan bullying ya. Kalau gimana? Kalau gue dulu, kalau gue nggak zaman dulu ya dok, gue nggak menganggap itu sebagai bullying. Mungkin zaman sekarang bahasanya adalah bullying. Gue cuma nganggap itu adalah gue dicengin sama teman-teman gue. Bahasa gitu. akhirnya cengin ya. Betul. Dan untungnya mungkin kalau gue itu dibesarkan di keluarga yang yang memang tough gitu. Jadi lu mau cengin gue kayak apapun, gue nggak sebaper-baper itu banget. Batak lah gitu. Batak lah, pokoknya Batak banget gitu. Pokoknya. Gue juga Batak cuy. Oh iya. Gue mix. Mix Chinese ya. Yes. Kalau gue jadi gue merasa itu cuma bercanda doang. Karena memang gue menganggap ketika di umur kita waktu itu kan gue dicengin kalau nggak salah SD ya, mulai-mulai dicengin.
pada saat SD itu orang kan emang suka ngeledek-ledekan. Zaman dulu bukan cuma rambut, ceng-cengin bapaknya kerja juga, apa, nama bapaknya siapa, marganya. Gue juga melewati itu. Lu pasti pada itu kalau gue tuh gue nggak lucu. Itu gue nggak lucu. Gue nggak lucu kalau itu. Betul, gue anggap itu lucu-lucuan. Dan sejauh gue dicengin, gue nggak pernah yang sampai sekarang ya, maksudnya gue nggak ada namanya sakit hati kalau soal lo ngecengin gue fisik atau apa. Gue nggak pernah yang sakit-sakit hati banget. Gue nggak pernah, karena mungkin mental gue udah kebanting duluan kali ya. Keluarga gue ya ceng-cengannya kurang keras apa, Wak. Gue dibilang anak pungut. Kocak ya keluarga gue ya. Dibilang gue diambil di tong sampah. Kurang mental apa, gue serius. Bercandaan keluarga gue tuh kayak gitu, Wak. Cewek-cewek warrior princess gitu ya. Warrior princess, dibilang gitu. Bapak gue kan dulu kan ini ya, punya usaha Metro Mini ya. Terus ada temennya dia yang usaha Metro Mini juga. Marganya tuh gue lupa, si Hite. Gue dibilang anak si Hite, Wak. Sekocak itu kan, kocak buat keluarga gue beneran. Jadi lo adalah Angel karena bol si Hite. Si Hite, bukan Manulang ya, Wak. Bukan Manulang. Jadi dulu gitu, kalau gue menurut gue, lu mau ngecengin gue kalau soal rambut dong, alah sepele, gue dibilang anak pungut aja di rumah, kakak-kakak baik gitu kan. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Jadi gue nggak pernah ya beda-beda ya, Dok. Kalau penerimaan kan beda-beda. Penerimaan beda-beda. Pressure-nya beda-beda. Pressure-nya beda-beda. Dan gue juga karena didikannya juga memang keras dari keluarga, jadi apa yang menempa gue nggak segampang itu ngejatuhin gue pikir kayak begitu. Dan gue sampai sekarang pun kalau orang ngeledekin gue yang soal fisik atau apa, gue ngerasa biasa aja gitu. Kalau udah nyantai lah gitu ya. Kalau gue di dunia ceng-cengan, Dok, sebelum orang jatuhin gue, lo dijatuhin duluan. Gue jatuhin diri gue paling bawah. Jadi lu mau ngecengin gue sebelah mana nih? Ayo. Setuju. Udah gue jatuhin duluan diri gue. Gue juga kayak gitu. Akhirnya perjalanan waktu itu kan, perjalanan dari segala macam bulan orang itu. Gue kalau ketemu orang, gue selalu bilang gue di posisi 0. Ayo lo. Iya. Gue kata gini. Ember. Lo mau ngomong apa? Apa lagi? Sini. Gue siap. Sini. Gue bilang sini, perlu gue transfer nomor lo biar lo ngomongin gue. Gue gitu. Jadi akhirnya gue balikin secara pemikiran gue, secara psikologi gue balikin bahwa cara ngelawan mereka tuh nggak harus dengan kekerasan gitu. Enggak. Gue gini, kembaliin ke diri gue bahwa karena gue sudah menerima kan, penerimaan diri kan penting ya gitu. Penerimaan diri itu penting banget gitu, biar lo bisa menjalani hidup lebih enak. Yes. Akhirnya ya udah gitu, dengan gue sudah di posisi menerima diri gue gitu kan, dengan segala macam kekurangan, kelebihan gue, wak-waknya gue gitu kan. Orang ngomong apa juga, gue cuma gitu nih, gitu doang. Gitu doang. Mau kopi nggak? Sini. Pesan aja, nggak apa-apa. Tapi di belakang gue, tidak. Bercanda. Ya kan? Enggak. Maksud gue adalah ya udah duduk bareng ya. Gue orangnya gitu sih. Gue orangnya peaceful kan. Gue nggak suka ribut gitu loh. Gue nggak suka orangnya terlalu kekerasan gitu kan. Karena buat gue ngapain sih ya kan gitu. Ya gue mah yang penting ya Tuhan gue ciptakan gue sehat gitu kan. Dan gue selalu berpikir orang ngomong tentang kejelekan gue, tapi Tuhan gue ngomongin soal kelebihan gue yang bisa gue showin kepada orang-orang jadi berkat buat orang lain. That's very important I think. Ya kan? Itu penting juga, Dok. Kadang-kadang kita harus belajar menerima diri kita ya. Penting banget. Lu punya rambut keriting, ya terimalah rambut keriting. Gak mungkin juga kan gue perempuan botak everyday kan gak lucu juga kan. Kalau lu punya memang punya kekurangan, misalkan ya teman-teman di luar lu gemulai atau apa, memang intinya penerimaan diri. Ketika lo menerima diri lo, orang ngatain apapun, kita ujung-ujungnya tuh lah emang iya gue begitu, lu mau apa? Udah gitu. Udah, emang ketika kenapa gitu? Ketika kita udah nyalain diri kita sendiri juga diri kita sendiri, malah jadi bangga karena memang ya lu harus disadari bahwa lu model kayak apa juga, lu memang diciptain sama Tuhan kayak begitu. Iya, lu nggak bisa bisa sih, sebenarnya kalau misalkan rambut keriting kan gue bisa nyalon ya. Cuma tapi kayaknya kan nggak abadi gitu. Betul, nggak abadi juga, nggak natural juga gitu. Ya prinsipnya sebenarnya bukan cuma di lingkungan teman-teman kita doang. Kadang-kadang gue nggak tahu ya lo ngerasain atau enggak. Waktu itu gue pernah ngalamin, gue pergi liburan bareng sama teman-teman gue. Salah satu teman gue itu dia punya badan agak besar ya, overweight, gemuk lah gue bilang. Jadi itu di pantai. Cuma waktu itu segerombolan orang itu tuh kayaknya ngatain dia, bukan kayaknya, lebih tepatnya emang
ngeledekin dia gitu. Dan gue pada saat itu gue kesel gitu, dan gue ributin orangnya. Gue bilang, apa ya masalah lo apa? Lo kenapa tawa gitu? Padahal tuh teman lo yang bukan lo gitu kan? Bukan, teman gue gitu. Karena menurut gue lu jangan terlalu, nggak tahu ya. Buat gue kadang-kadang orang tuh terlalu rese ngurusin urusan orang gitu loh. Misalkan lu ngelihat ada orang, maaf kata ya, dia punya kekurangan apa. Di jalan lu papasan misalkan ketemu, terus mulut tuh kayak udah gatel banget mau ngomongin orang. Maksudnya anyhow dia nggak nyusahin lo, dia makan nyari sendiri. Kecuali kalau misalkan itu orang dia secara fisik nggak bagus, itu akhirnya lu nggak makan gara-gara dia, lu boleh komplain soal itu. Kalau akhirnya merugikan lo juga. Betul, gitu kalau merugikan lo silakan. Tapi kalau misalkan tuh orang happy dengan kondisinya dia, dan gak ada masalah sama lo, gak ada masalah, gak kenal juga sama lo, gak kenal juga, ya kan? Kalau lewat ya udah lewat aja, lewat gitu aja loh. Gitu loh. Karena kebetulan sebenarnya gue yang lewat sih, kita yang lewat gitu. Dan kadang-kadang juga orang makanya orang tuh kayak lagi liburan, ada orang-orang yang ngerasa tidak nyaman dengan apa namanya, pengen pakai baju berenang yang seksi atau apa, yang misalkan lo agak gemuk sedikit ya, lo nggak ini karena lu takut orang tuh ngeliatin kayak mana. Gue cuma mau bilang aja kalau misalkan pakaian renang, lu mau pakai bikini, badan lu bentuk apapun, itu nggak ada standarisasinya, say. Setuju. Kalau lu suka, lu pakai. Yang penting di tempatnya ya. Yang penting di tempat, lu jangan bikinian juga lu kalau ke mall. Takutnya masuk angin, say. Bukan lagi. Iya kan? Masalahnya itu yang baru dibully. Itu. Lu salah tempat. Karena lu salah tempat. Itu celah orang untuk membuli kita. Tapi kalau misalkan kita di pantai, kita pakai bikini, ya kalau kolam renang kita pakai bikini, ya silakan aja gitu. Kalau orang kan sempet rame tuh ada pembahasan salah satu influencer atau apa ya, selebgram atau apa. Ya, itulah pokoknya. Dia tuh ngerasa terganggu ketika dia melihat orang gemuk. Serius? Menurut dia itu adalah polusi penglihatan ya. Jadi dia keganggu banget sama orang gemuk, dan orang gemuk tuh disuruh diet sama dia. Karena lu tuh ngeganggu penglihatan gue. Dasarnya gitu. Cuma gara-gara mengganggu doang. Ngeganggu doang, Beb. Ya saran gue aja sih. Ya sorry, itu sih mata dia yang mengganggu hidup orang kalau bukan bener. Orang itu mengganggu hidupnya dia. Benar. Gila ya, aneh banget sih orang. Ya lu jangan ngeliatin kalau emang lu keganggu. Ya udah tinggal balikin pala lo, udah cari yang ganti lain aja, gitu. Ganti Ya kan yang semua lain. orang kali buat berada di satu buah tempat, ya dong. Ya. Dari satu buah keadaan, selama itu tidak merugikan orang lain. Betul. Kalau misalnya lo merasa terugikan dengan keadaan orang itu, cuman dari gara-gara pola pikir dan mata lo gitu kan, tanpa tuh orang itu merusak fisik lo ataupun ngebully lo secara verbal, ya ngapain lo urusin? Nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa juga dianya di situ. Repot banget kalau kata gue, terlalu ngurusin banget. Kalau kata orang Batak hepot ya. Hepotan. Nah, hepotan kok. Ya kan? Gue mikirnya kayak begitu. Kecuali misalkan gini, lo punya teman, lo tuh sayang sama dia. Tapi kan ada cara-cara kita mengingatkan orang dengan baik. Benar. Misalkan dia gemuk atau misalkan dia maaf ya bau badan gitu kan. Lu bisa ngomong baik-baik, lo ngomong berdua, lu bilang baik-baik, "Dok, sorry nih, Dok. Kayaknya lo agak overweight deh." Bukan gue ya. Misalkan ya, kalau dia overweight nih ya. Kayaknya lo harus olahraga deh, Dok. Gue khawatir nanti lo ini. Coba lo sekalian general check up aja. Lebih ke faktor kesehatan. Lebih kesehatan. Bener. Itu kan lebih baik gitu. Walaupun gue memang pernah kejadian, Dok. Ada salah satu pekerja waktu dulu di kantor lama. Dia sebawang, Wak. Tahu bawang nggak? Tahu bawang nggak? Bau badan. Bau badan ya. Gimana mukanya? Bau badannya. Terus? Jadi sahabat dia ngambil sampah sore hari, baunya gitu kan. Bukan haleluya lagi ya? Oh bukan lagi, Tuhan Yesus semuanya keluar dari ya. Udah pokoknya minta turun Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada saat itu kan. Wangi-wangi yang begitu indah gitu. Bukan gitu ya. ngeresep Wak, sampai paru-paru kan pada saat keingat gitu ya. Keingat 7 pokoknya. 7 turunan. Nah, itu akhirnya jadi pembahasan gue sama teman-teman. Akhirnya karena pekerja itu adalah laki-laki, nggak mungkin dong gue tegur. Maksudnya gue pengen ngomong nih sama lu gini-gini kan, gue nggak mungkin juga ya. Jadi cinlok lagi. Takutnya cinlok gue bungkus lagi kan, Wak, kalau udah wangi ya kan gak enak. Terus gue tuh cuma pada saat itu sepertinya nggak lama dari dia ulang tahun, gue beliin dia deodoran, Wak. Oke. Gue hadiahin deodoran. Sebenarnya saat itu saya nggak apa-apa. Kenapa? Kalau gue gini, bukannya gue nggak mau ngasih tahu dia atau nggak mau. Kalau misalnya ada kayak gitu ya.
kalau beliin deodoran nggak tahu kenapa ya, gue berasa kalau gue kasih deodoran gitu, kayaknya harga dirinya jatuh banget cuy kalau buat gue. Tapi kan gue ngumpet-ngumpet tuh, dibungkus kado cakep. Gue kira lagi ini, hai buat kamu deodoran, kayak gitu kira-kira. Itu tuh nggak terjadi. Coba gimana kalau misalnya lo kasih kayak gitu gimana sih? Hai ini buat kamu. Oh enggak, gue cuma gini dong, happy birthday ya, gitu panjang umur, sehat selalu. Udah, gue kasih nih dong. Pada saat hari berikutnya, dia udah pakai. Nggak wangi anta sih Wak, tapi paling nggak kan nggak bau ya. Puji Tuhannya tuh nggak semerbak gitu loh. Gue sih nggak masalah kata bilang nggak wangi, antanya. Anta Wak, kan minimal lu anta deh pokoknya anta, gitu. Lu nggak usah wangi. Lu nggak ada semeriwing wangi neraka jahanam gitu kan? Nggak ada, minimal nggak ada. Nah akhirnya dia akhirnya gue udah keluar dari kantor itu dan gue masih berhubungan baik sama dia, beberapa kali nongkrong sama dia. Terus waktu nongkrong dia ngomong sama gue, Mbak lu inget gak lo dulu pernah ngadoin gue apa? Gue sebenarnya gue lupa waktu itu. Apaan? Gue bilang waktu saya ulang tahun Mbak, dia bilang gitu kan. Emang gue ngadoin apaan? Deodoran, dia bilang gitu kan. Terus muka gue langsung, hah? Anjir pakai dibahas lagi. Gue langsung, wah, maksud gue itu Nabi Adam kan. Nabi Adam. Nabi Hawa gitu kan. Gitu. Apa? Nabi Hawa. Nabi Hawa. Ucok. Tadi ucok ya. Terus gue langsung gini, oh iya ya. Tapi enggak Mbak, untung Mbak waktu itu ngasih saya deodoran itu, dibilang gitu kan. Oh kenapa? Lu tersinggung ya? Sorry ya, gue bilang gitu kan. Terus bilang enggak. Waktu Mbak kasih, waktu aku buka, gue cuma mikir gini, berarti gue bawa badan gitu ya. Abis itu Mbak, aku selalu beli deodoran sama dia beli minyak wangi dicondet-condet gitu Mbak, yang milih-milih. Emang abis itu dia wangi-wangi terus gitu. Tapi ya balik lagi ya. Minimal anta lah gitu minimal ya. Anta, pokoknya intinya gitu. Walaupun wanginya hilang, yang penting minimal anta gitu. Pokoknya gitu. Ya balik lagi ke topik bahwa lo punya cara sendiri untuk kalau misalkan lo terganggu, lo bisa cari trik-trik yang enak biar orang itu nggak sakit hati. Bener. Biar dia juga realize bahwa oh ya ini ada yang salah nih sama diri gue gitu kan. Kita sebagai teman nggak ada salahnya mengingatkan teman-teman kita juga. Menurut lo gimana? Ya benar. Jadi jangan body shaming gitu kan. Nggak body shaming, ngecengin bau gitu juga konsepnya. Gini, ya itu cara yang bagus gitu kan. Kalau misalnya emang mau ngomong gitu kan kepada orang yang mungkin bau badan, lo boleh sini nggak gitu. Lo ajak aja berdua gitu kan. Mati gitu. dong gue. Kan bawang mah. Ya itu mah derita lo. Kalau kamu peringatkan, mendingan lo bawa badan satu hari ya sama tuh orang daripada selamanya. Seumur hidup ya, ya benar. Kesedanya kan lo kan gak di ruang ber-AC cuy. Kan di suaran. Ini konten apa sih sebenarnya? Oke, lanjut dong maksudnya. Ini serius ya. Maksud gue gini. Tadi maksud lo ajak dia ngobrol gitu kan berdua, ya lo gak jaga jarak lah, PPKM lah gitu konsepnya ya. Terus dia tuh gue bilang gini, sorry banget nih ya, maaf banget nih, apa ya, gue banyak laporan dari teman-teman. Kalau gue sih gitu ya, kayaknya mereka tuh ada bermasalah sama lo. Apa? Dia pasti shock kan gitu. Enggak, bukan masalah yang krusial sih, tapi ini ganggu gitu. Apa tuh? Maaf banget tuh. Lo ngerasa sih gak kalau badan itu kurang nyaman, kurang enak gitu kan? Masa sih iya, ya udah mumpung anak-anak juga masih ngomongin gak terlalu gede-gede banget gitu kan, dengan kalau saran gue gitu, lo pakai deodoran deh gitu, kalau lo pakai minyak wangi lah, yang gak usah mahal-mahal, yang penting wanginya lama, minimal wangi bau badan lo tuh hilang gitu kan, gitu kayak gitu. Oh gitu ya, gue gitu langsung keluar produk lo dong. Enggak dong, sebelum Franka terus harusnya gue taruh di sini. Salah nih kita. Salah episode. Tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Udah tahu gak produk gue? Udah Bepom. Tetap. Ya, maksud gue gitu ya udah minimal kan dia kita kasih tahu dulu. Cuma kalau misalnya emang dia ternyata batu orangnya, ya udah gitu loh. Paling siap-siap lah masak 30 lapis gitu kan. Nggak, minimal kan sebagai temen kan kita nggak bilang sini lo gitu. Ya. Sadar nggak sih lo tuh mau badan banget. Gak kayak gitu kan. Di hadapan banyak orang. Itu kan harga diri jatuh. Kita kan udah masuk body shaming kalau gitu kan sama bully gitu kan. Itu kan nggak boleh gitu loh. Nah itu juga terjadi juga kayak misalnya ada juga temen gue kayak gitu kan, sama lah maksudnya pada akhirnya apapun case gitu kan yang dihadapi sama kita atau sama orang lain, ya sorry to say nih kalau buat gue namanya bully
ya namanya body shaming, walaupun gue bukan berarti gue kayak nggak pernah ngebully orang, bukan, cuman karena gue tahu, gue pernah, dan gue melihat yang kita bully itu jatuhnya minta ampun, dan akhirnya gara-gara situ gue kayak ngebalik diri gue sendiri bahwa oh, gue pernah kok di posisi dibully sama orang, sama guru gue pernah gitu kan, sama teman-teman SMP SMA pernah gitu kan, yang akhirnya gue jadi ngerem gitu loh, gue jadi kayak sadar diri bahwa gue pernah di posisi kayak dia, nggak enaknya minta ampun, sakitnya minta ampun ya kan gitu loh, sama capeknya itu bangun pagi 24 jam otak lo mikir itu terus gitu loh, hingga pada akhirnya kan jadi stres tingkat dewa gitu kan gitu. Nah kita kan sarannya kali ke teman-teman ya mungkin ya, yang teman-teman yang lagi nonton, sekali lagi gue pernah jadi korban bully gitu kan, karena peragai gue gitu kan. Mungkin Angel adalah orang yang emang tipenya kuat gitu kan, karena emang dia dari konsep keluarga juga dipaksa kuat gitu kan untuk menghadapi dunia. Bukan berarti gue lembek ya, tidak gitu, cuman keluarga gue baik banget, keluarga luar biasa gitu, kita saling support gitu. Cuman yang namanya kayak bawaan lahir itu kan tidak bisa kita kontrol kan zaman dulu gitu kan. Akhirnya tapi gue selalu bilang ketika gue di masa proses itu dulu gue menyesalin, gue sampai takut, gue sampai nyaris nyalain Tuhan. Ya kan, sampai gue kayak nggak beranilah menjadi diri gue gitu kan, sampai ketakutannya mendominasi. Tapi akhirnya gue jalanin, gue banyak dapat influence dari buku gitu kan, orang-orang kayak pendeta dulu kan di TV kan suka ada ya tiap hari Minggu kan, ngasih banyak influence, lagu-lagu rohani gitu kan. Teman-teman juga ada beberapa yang ngasih gue fill in biar gue kuat gitu. Hingga akhirnya pada akhirnya jadi gue menemukan siapa gue gitu kan. Dari segala sudut ya, dari segala sudut, dan juga penerimaan diri itu paling penting sih. Penerimaan diri hingga pada akhirnya ketika kita ngelihat di era sekarang ada yang kayak begitu tuh kayak jadi ngerasa flashback sendiri, tau gak sih? Capeknya setiap detik, setiap hirupan napas tuh ketika dibully, dihajar dengan verbal maupun non-verbal, ya semua segala sudut diomongin tuh capek banget. Maaf kata nih, contoh kata nih, kalau kita ngomongin artis ya Ayu Ting Ting, orang pernah bilang kan, dia ngupil aja salah diomongin, bukan dibully. ngupil mak, itu kan napas gitu napas, ya, napas aja salah dibully gitu kan sama netizen. Maksudnya pada zamannya ya, pada zamannya. Tapi kan jadi kuat kan, gak ya udah kalau gue dengerin orang-orang gue nggak bakal kuat. Sebenarnya pelajaran banget sih, benar. Iya kan, itu pesan gue sih, jangan pernah ngebully orang, stop gitu kan, terima orang apa adanya. Ingat, ketika lo memandang kekurangan orang lain, lo lihat diri lo sendiri, lo udah lebih. Lo memandang, lo membuli kekurangan orang lain, satu pesan, lihat diri sendiri, udah bener belum? Ya dong. Betul. Tangan satu nunjuk ke sana, tapi 4 jari kan ke sini. Emang. Gitu prinsipnya. Jari satu ke sana. Iya, 4 jari ke sini. Ya kan? Lo gitu kan. Nah, berarti kan ke sini. Gitu ya. Lo melihat kekurangan orang lain, tapi ada banyak kekurangan yang lo harusnya lihat ke diri lo sendiri. Yes, betul. Silakan Bu. Oke, balik lagi. Dari tiap konten balik lagi mulu loh. Saya. Lo gak ada jawab yang lain. Angel Karambol. Tetap happy semuanya, balik lagi. Lo intinya ya Dok, kalau lo memang sayang orang sekitar lo mau mengingatkan dia, misalkan dia punya kekurangan apa, lo ngomong baik-baik sama dia, enggak di depan orang banyak. Dan juga buat teman-teman yang memang merasa dibully, kadang-kadang kita juga harus berpikir lebih santai. Jangan terlalu dibawa perasaan yang nantinya kita, karena banyak juga orang-orang yang dibully akhirnya depresi. Ya. Jadi coba berpikir lebih santai aja, bahwa ya memang kadang-kadang anggap aja itu adalah tempaan-tempaan yang memang ya ujian-ujian hidup kita yang memang harus kita jalanin, yang akhirnya nanti lo semakin kuat ke depannya. Ya, itu aja. Karena kita nggak pernah tahu masa depan orang yang kita bully. Siapa tahu dia bisa lebih sukses daripada kita. Dan kita nggak pernah tahu, kita ngebully orang di luar, tapi ternyata anggota keluarga kita ada yang lebih parah daripada orang yang kita bully. Baik di kelakuan, tingkah laku, ya kan, apapun juga gitu. Ya, so sekali lagi, be humble, terima kehadiran orang lain selama itu tidak menyakitkan diri kita dan tidak merugikan orang sekitar, ya kan. Yang ketiga adalah tanya diri sendiri, ketika lo memandang orang beda, jelek, ngejatuhin orang, tanya diri sendiri, lo udah bener apa belum? Lo udah cakep apa belum? Yang penting peaceful dan juga jadi berkat buat orang lain. Ya, sudah ya, oke. Kalau kalian mungkin yang pernah jadi korban bully, ya mau cerita boleh, silakan curhat aja di bawah komen ya. Atau mungkin mau jadi narasumber kita boleh, ya kan, karena kita butuh referensi banget dari semua teman-teman Kadotalk
buat ngasih influence bagus nih di setiap tayangan episodenya. Ya, oke kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kado Chow, Angel, Kapunka. Itu jadinya.